Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Assalamualaikum abang, selamat pagi. Ayo kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halan tayyiban wa amalan muttaqabala. Amin. Ya, 1, 2, 3. Muah. Muah. Seorang guru harus memenuhi 2 kata, yaitu digugu dan ditiru. Yang pertama yaitu digugu, yang artinya bahwa perkataannya harus bisa dijadikan panutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sosok seorang guru harus bisa ditiru, baik tingkah lakunya, segala hal yang diucapkannya atau pengetahuannya, semangatnya dan budi pekertinya harus bisa dijadikan teladan. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Sebelum mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Aditya, ada? Andika, Kaila, Dinda, Mutia, Pikram, Bunga, Nathan, ada? Dio, Prisya, nggak datang ya? Rolasi, Windy, Riko, Stefani, Titik Sandora, Anggi, Elga, Mikel, Nur Sabrina, Rafiansa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, untuk memotivasi kita, silakan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan dipimpin oleh Mikel. Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Marcel, silakan duduk semuanya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita masuk kepada seni lukis. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Masih ingat? Kemarin kita sudah membahas tentang seni lukis ya, pengertiannya ya. Kita langsung masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang akan kita gunakan yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kamu akan dapat menelaah karya seni lukis yang ditayangkan atau disajikan melalui slide
PowerPoint. Kemudian kamu akan dapat menguraikan berbagai informasi tentang seni lukis yang diperoleh melalui kegiatan membaca dan diskusi. Kemudian kamu akan mampu menyeleksi teknik berkarya seni lukis yang bervariatif melalui media video yang ditampilkan secara individu. Selanjutnya kamu akan dapat memilih teknik berkarya seni lukis yang bervariatif. Oke, kita masuk saja tentang pengertian seni lukis. Ya, seni lukis yaitu merupakan hasil kreativitas seorang seniman melalui bidang dua dimensi seperti kanvas, kertas, papan, dan lain-lain yang melibatkan imajinasi, emosi, dan maupun ekspresi. Sudah tahu tentang imajinasi? Pak, ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Imajinasi. Imajinasi yaitu khayalan, ya kan? Nah, emosi. Angkat. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Bunga, ya bunga, silakan. Selain amarah, emosi. Banyak ya emosi. Nah. Coba siapa yang jawab? Dinda. Silakan. Dinda. Ya, silakan Sabrina. Emosi itu adalah perasaan yang bisa diungkapkan melalui berbagai sesuai perasaan sendiri. Oh ya. Contohnya rasa sedih, Ya. amarah, Ya. bahagia, Ya. dan yang lainnya. Ya, betul. Itu ya, dia nggak hanya amarah ya. Ada rasa cinta juga, kesukaan. Jadi yang kamu yang suka pacaran, yang suka sama lawan jenis, nah itu termasuk emosi. Tapi jangan dulu ya pacaran. Ya. Oke, ada ekspresi. Ya, silakan Sabrina. Raut wajah dan bahasa tubuh. Oke, betul. Ekspresi itu raut wajah. Jadi kita mengekspresikan apa yang keinginan kita langsung ungkapkan ke dalam sebuah lukisan. Itulah dia tentang seni lukis. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis aliran seni lukis. Ayo, siapa yang bisa baca? Titik, silakan baca. Ada? Realisme, Ya. surrealisme, Ya. romantisme, Ya. naturalisme, Ya. impresionisme, Impresionisme. Ya. ekspresionisme, abstraksionisme, Ya. Kubisme. Ya. dan Dadaisme. Oke, ini ada beberapa aliran seni lukis. Oke, kita bahas aliran realisme. Siapa yang mau baca? Adit, silakan baca. Nampak kan? Aliran realisme. Realisme adalah sebuah aliran yang menyampaikan sebuah karya seni lukis dengan apa adanya seperti tampilan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lukisan aliran realisme ini dibuat seperti keadaan biasa tanpa ada tambahan yang lainnya. Berikut ini ciri-ciri aliran realisme. 1. Melukiskan kehidupan sehari-hari. 2. Lukisan yang dibuat lebih terlihat menyapu dengan objek. 3. Lebih terlihatan nyata. Tokoh-tokoh yang mempopulerkan aliran realisme ini di dunia. Colbert. Gaston Tobet, Pan Francisco de Goya, oke. Honor, Honore, Umir. Ya itu ya, bahasanya bahasa barat-barat jadi agak ribet bacanya. Jadi, oke. Lanjut ya. Aliran realisme ini dia nampak nyata, jadi kehidupan sehari-hari. Contohnya lukisan-lukisan yang di tokoh Gaston Colbert nih. Ini contohnya sebelah ya. Ada orang naik sapi ya, ada sapi. Kemudian yang lebih nyata lagi, lukisan di mana? Sawah. Nah, kemudian pemandangan itulah masuk ke surrealisme. Udah selanjutnya itu ada yang lebih nyata lagi, itu pasar. Ada pernah lihat lukisan pasar? Nah, itulah dia pasar termasuk realisme, dia nyata. Oke, lanjut ya. Kemudian ada surrealisme. Siapa yang membaca ya? Dika, silakan. Lukisan aliran surrealisme adalah
sebuah aliran yang sangat dekat dan erat dengan dunia imajinasi atau fantasi. Ya. Aliran yang disajikan seolah-olah seperti di alam mimpi. Bentuk dari aliran surrealisme ini biasanya mempunyai bentuk lukisan yang aneh dan tidak logis seperti hanya hayalan saja. Di bawah ini ciri-ciri aliran lukis surrealisme. 1. Lukisan yang dibuat terkesan aneh. 2. Pembuatan gambar penuh dengan imajinasi dan unik. Tokoh seniman yang mempopulerkan dan aliran ini berikut ini nama-namanya: Joan Miro, Salvador Dali, Andre Mason, Sudiarjo Amang Rahman. Ya, oke. Surrealisme ini dia seperti layaknya film kartun. Pernah lihat kartun Tinkerbell? Nah, itu kan dia seperti khayalan. Jadi dia lukisan, ada nggak peri yang bisa terbang? Nah, itu kan kita gambarkan. Nah, itulah dia contoh dari lukisan dari surrealis. Oke, selanjutnya ada aliran romantisme. Ya, silakan Sabrina. Aliran romantisme adalah sebuah aliran yang berusaha menunjukkan sebuah lukisan dengan fantastik dan nuansa yang tenang serta keindahan. Penggunaan aliran ini biasanya untuk membuat sebuah lukisan yang bersifat romantis seperti tragedi atau sejarah. Berikut ini ciri-ciri dari seni lukis aliran romantisme. 1. Memiliki kandungan makna emosional yang tinggi. 2. Lukisan tidak begitu penuh gerak. 3. Lebih dinamis. 4. Mempunyai warna bersifat kontras dan meriah. 5. Pengaturan komposisi pendukung lukisan memberikan kesan dinamis. 6. Mengandung makna yang menyentuh perasaan penikmatnya. 7. Lukisan romantisme mempunyai sebuah kemewahan yang lebih dari kenyataan. Tokoh-tokoh yang mempopulerkan aliran romantisme ini diantaranya Eugenie Delacroix, Theodore Gercol, Jean-Baptiste, Raden Saleh. Ya, ini salah satu lukisan Raden Saleh ya. Tentang tragedi. Nah, itu termasuk romantisme. Jadi ada sejarah di balik lukisan romantisme ini. Selanjutnya saya langsung kita buat LKDP-nya ya. Silakan buat LKDP-nya. Tulis di buku, buat nama dan kelas, kemudian langsung jawab ya. Ini, sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada seni lukis, sebutkan dan jelaskan aliran seni lukis yang tadi, sebutkan media dan alat, bahan berkarya lukis. Ada di buku LKS, coba lihat. Ya, ini langsung jawab ya, langsung jawab langsung. Oke. Ya, langsung jawab di bawah. Ada di buku LKS, buka halaman 2. Aliran ada ya, seni lukis, aliran seni lukis, unsur juga ada. Dijawab langsung, cari jawabannya di LKS. Di sini ada. Media dan alat ini. Media dan alat ini ada media, ya. Komponen, cek. Cek. Ya kan? Ada semua ya jawabannya. Ada kan jawabannya kan semua. Buku ini dibuka juga dong. Ini kan ada lukisan batik. Coba buka halaman buku paketnya di halaman 2 juga ya. Pengertian seni lukis. Tujuannya ada. Yang dijelaskan itu aliran seni lukisnya apa aliran-aliran ini?
alirannya, kemudian dijelasin. Langsung komen aja langsung. Gitu ya. Oke. Ini chat ada ya, chat. Komen chat ada di sini. Di halaman 14 di buku paket ya. Buku paket. Karakter chat juga ya. LKS halaman 2. Oke, udah siap? Udah? Ada yang belum siap? Udah ya, udah siap semuanya? Oke. Sebelum menutup perjumpaan kita, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk materi selanjutnya jangan lupa ya, jangan lupa tugas ini dikumpulkan. Kemudian kita akan membuat sebuah lukisan. Jadi kalian harus pilih nanti dari aliran lukis ini yang mana kamu akan pilih, kemudian kamu buat LKPD untuk membuat lukisan. Jadi ada nama, kelas, kemudian ada aliran yang ingin kamu lukis. Ada dadaisme, tinggal pilih aja ya. Ada naturalisme. Kemudian di bawahnya baru kamu buat lukisannya di buku gambar. Oke? Menggunakan cat akrilik. Ya. Sebelum menutup pembelajaran kita, silakan kita menggunakan ice breaking ya. Oke? Silakan tangan di depan. Oke? Putar. Oke. Tangannya di samping, putar. Oke, tangannya di bahu, putar. Oke, balik lagi, putar. Lagi, putar. Oke, ke depan, putar. Oke, sudah enak kan? Nah, oke. Silakan Dio untuk menutup perjumpaan kita, baca doa terlebih dahulu. Selamat siang ya. Diri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang, silakan rapikan dan pulang. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Ya, masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai silakan pimpin doanya Dio. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Oke. Oke, kita akan memulai pembelajaran sambungan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur ya, alirannya, aliran seni lukis dan unsur. Oke, sekarang kita masuk tentang prinsip. Ya, ada yang tahu prinsip berkarya seni lukis? Ayo, ya silakan Stefani. Ayo, jangan malu-malu dong. Ya, masih ingat pelajaran yang lalu tentang aliran? Oke, aliran apa saja Mutia tadi? Naturalisme, realisme, impresionisme, abstraknisme, ekspresionisme, kubisme, dadaisme, surrealisme. Oke.
Itu ya, kita pelajarin yang minggu yang lalu. Oke, ini selanjutnya tentang prinsip berkarya seni lukis. Ada yang tahu prinsip? Prinsip. Kita hidup tuh punya prinsip kan? Iya kan? Ya, prinsip itu apa? Ya. Apa? Ya. Prinsip. Nathan. Tujuan. Ya, Tujuan untuk dari ke seni lukis. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan masukan. Prinsip apa? Silakan Sabrina. Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Gimana? Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Oke. Mengungkapkan imajinasi dari diri sendiri. Sebenarnya prinsip itu sebenarnya aturan ya. Jadi kita tuh punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Itulah prinsip. Seperti hidup. Hidup itu punya prinsip, punya aturan. Kalau nggak ada aturan kita melenceng kemana-mana. Nah, itulah dia prinsip. Oke, buka di buku paket halaman buku paket tentang prinsip. Prinsip. Komposisi itu adalah penyusunan atau pengorganisasian dari unsur-unsur seni rupa menurut Sidik ya. Kemudian komposisi merupakan suatu cara pengorganisasian untuk menyusun bagian keseluruhan di dalam mendapatkan suatu wujud. Itu menurut Purwadarminta. Jadi komposisi ini dalam suatu lukisan ada beberapa ya. Ada komposisi cat, kemudian ada komposisi bentuk ya, ada komposisi garis, ada titik ya, titik, garis, bidang, bentuk, ruang. Jadi dikomposisikan ya, ada gelap terang. Nah, itu termasuk dari beberapa unsur. Jadi digabungkanlah menjadi satu. Itulah komposisi. Kemudian ada namanya kesatuan. Kesatuan ini merupakan penyusunan dari elemen-elemen seni rupa sehingga tiap-tiap bagian yang tersusun tidak terlepas dengan bagian lainnya. Di samping itu, untuk memperoleh kesatuan bentuk dan keharmonisasian ya, keharmonisan di antara semua elemen. Jadi kesatuan tuh dari antara komposisi tadi menjadi kesatuan. Bentuknya lukisan inilah wujud dari lukisan tersebut. Terpecah belah. Oke, ada selanjutnya kontras. Kontras ini dia lebih ke gelap terang ya. Karena adanya warna komplementer ya. Coret garis lengkung, garis lurus, yang flat dan jalan vertikal, horizontal, tekstur kasar, halus, ya rata dan berdekorasi. Kosong, padat, kalau tidak kontras akan timbul kegersangan ya. Sebaliknya, jika hanya terdapat kontras saja maka akan terjadi kontradiksi. Untuk menghindari terjadinya hal itu diperlukan transisi atau peralihan guna mendamaikan kontras tersebut. Jadi kontras ini gelap, terang, gelap sedikit, terang sedikit, terang sedikit gitu. Jadi antara gelap dan terang, jadi lebih ke kosnya. Paham kan? Kalau misalnya bentuk dari besar, sedang, kecil, nah lebih kecil lagi gitu. Jadi lebih ada perwujudan perbandingan antara bentuk ya kan, ada tekstur, gelap terangnya, kemudian ada tekstur halus padatnya, dia lebih ke kontras. Jadi ada sapuan basah, ada sapuan tebal, itu dalam lukisan. Itulah makanya ada prinsip kontras. Oke, selanjutnya ada irama. Irama ini pengulangan. Aturan atau pengulangan teratur dari bentuk atau bentuk pokok irama berulang, berganti selang mengalir. Jadi kita itu kan ngapasnya kan berulang kan, sekali gores ya. Jadi harus berulang. Itulah dia namanya prinsip irama.
nggak hanya musik ya, irama, seni juga ada. Oke, lanjut. Klimaks atau dominasi. Jadi ada yang dominasi. Maksudnya ini apa? Unsur seni yang paling kuat. Ya, dimaksud dengan menonjolkan inti atau puncak seni. Oleh karena itu, dominasi seni disebut pula klimaks seni. Jadi menurut Bastomi ya, dominasi itu misalnya kita mengobjekkan pemandangan gunung misalkan. Komposisinya ada apa aja? Ada sawah, ada pohon, ya kan? Ada jalan-jalan, ada jalannya, ya kan? Ada gunungnya. Yang lebih terlihat apa? Gambar apa? Pemandangannya apa? Gunung kan? Itulah yang lebih dominasi. Itulah maksud dari prinsip dominasi. Oke, selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dengan singkat dapat dikatakan balance atau seimbang, tidak berat sebelah. Keseimbangan ini adalah suatu perasaan akan adanya kesejajaran, kestabilan, ketenangan dari kekuatan suatu susunan. Jadi keseimbangan ini antara kiri, kanan, atas, bawah itu tidak berat sebelah. Jadi misalnya kita mau buat gunung, nggak mungkin gunungnya itu dia miring kan? Dia posisikan dia harus di tengah-tengah. Nah, itulah contoh dari prinsip keseimbangan. Oke, ada harmoni. Harmoni nggak hanya dalam musik harmoni. Harmoni atau keserasian adalah timbul dengan adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Dalam seni rupa, prinsip keselarasan dapat dibuat dengan cara menata unsur-unsur yang mungkin sama, sesuai, dan tidak yang berbeda secara mencolok. Jadi, harmoni dimaksud di sini adalah tidak ada yang muncul warna yang lain. Misalnya ada kontrasnya merah dan putih. Tidak ada muncul di situ warna ungu gitu. Jadi harus harmoni. Ada keselarasan. Itulah dimasukkan dari prinsip harmoni. Oke, bentar ya. Ayat ini saya bukakan di sini LKPD-nya. Oke, ini. Tulis dulu LKPD kamu di buku tulis. Ya. Ya, di buku tulis kamu. Silakan tulis nama siswa, hari ini, tanggal ini, kelas 9 ya. Mata pelajaran seni budaya, materinya prinsip dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Jadi ini kamu membuat ini, kamu akan menonton video. Oke, ada siap? Sudah, media yang digunakan, alat yang digunakan sudah ya? Jelas? Sudah jelas? Di video ini saya akan menunjukkan beberapa teknik cat air yang sederhana, tapi wajib diketahui orang-orang yang baru mulai belajar. Yang pertama adalah wet on dry. Ini cara untuk sapu. Lifting, dan yang Teknik menggunakan cat air ada setting ya. Yang pertama Wet on dry. Basah di basah di atas kering. Cara Keringnya itu kertasnya yang kering, basah itu kuas kita. Jadi pertama kita celupkan dulu lihat cara. kita ke air yang bersih. Ya, terus kita pilih aja. Ayo pekan nanti katanya. Saya ambil warna Hooker's Green. Terus saya bikin langsung aja, nggak pakai persiapan apa-apa, cuma dikasih air aja. Coba dia Terus untuk wet and dry. Suaranya perhatikan aja. oke, gitu aja udah deh. Ya. Wet on dry. Oke. Ini mumpung catnya masih agak basah, masih bisa. Dia menggunakan air Kalau wet sapuan on basah. wet on wet itu bisa dilakukan di atas Wet on wet. air yang bersih, maupun Cat basah di air yang atas udah ada sapuan catnya. basah. Berarti dia Kita berikan udah contoh, misalnya dibasah, sekarang wet on wet dibasahin yang di atas air. gitu. Jadi permukaan itu kita basahkan dulu pakai air Basahin dulu bersih, kemudian kita kanvasnya, ambil cat. atasnya. Nah, jadi warna biru deh. Baru kayak di langit gitu. Terus
taruh catnya. Nanti dia akan nyebar dengan sendirinya. Oh ya, kita kalau misalnya Ini tekniknya ya. gentle ya, jangan ditekan keras-keras, tapi kita mainin pelan-pelan gitu. Terus ditambah warna yellow ochre, jadi agak hijau ya, ya gitulah, nanti indah sendiri deh. Nah, Sekarang kita coba wet on wet. kemudian sapu Ambil dia. warna serum Udah yang dulu, kering disapu lagi. serum. Jadi dia muncul ini ya, kadang kalau misalnya sering Biru banyak ya. air Langit banget. terkelupas dia ininya, kertasnya. Jadi hati-hati dalam penggunaan cat air. Kita tambahin warna indigo. Kalau saya sih lebih suka cat suka akrilik ngerasain dibandingkan gitu, ini itu cat air. Pakai namanya Air benar gitu. Karena kurang kalau terampil kan, misalnya warna merah, suka meluber. ya merah tuh ada Banyak banget. air meluber. Oh iya, terus ini kan ini yang saya taruh tadi bisa catnya tembus. di atas cat ya. Terus ada efek-efek begini, ini masih bisa kita kontrol Efek dengan apa? kuas kita. Supaya Ada ting mekar-mekar amat gitu. Biasanya orang sering pakai teknik yang kayak gini tuh kalau misalnya Nah, ini lifting. Dia disapu lagi, basahin lagi. itu ya, wet on wet tapi di atas cat. Sebenarnya Tekniknya. sama aja. Terus kemudian lifting. Blooming. Lifting itu basically Ada banyak teknik ya dalam jadi catnya tuh kuas kita tuh kita basahin melukis. dulu tuh, basahin biar warna yang sebelumnya itu udah nggak ada. Terus Perhatikan. kita lap juga ke tisu. Perhatikan. Nah, ini Jadi blooming. bikin kuasnya itu setengah basah. Setelah setengah basah kita tarik. Nah, gitu. Jadi di sini ada warna putih-putih. Ini guna banget kalau misalnya saya mau bikin percepat garis ya. yang mulus gitu ya. Blooming. Misalnya ini saya kurang mulus, mungkin ya ini Oke, udah nah. kekeringan di bawah. Jadi disapu lagi. Jadi nunggu Oh, ya, keringnya sama ini sekali agak lagi. Ada lama ketika kalau kita dia main wet on wet, cat air. kita bisa membuat suatu efek yang namanya blooming. Ini efek yang bisa Nah, kita blooming inginkan, jadi bisa dia enggak. timpa lagi Kalau misalnya warnanya kita ingin membuat permukaan yang mulus ya, hingga kontras. ini menjadi efek yang negatif ya. Misalnya begini. Oke. Itulah dia tekniknya. Oke. Grazing. Betul banget ya. Sudahlah. Nanti ya beginilah. Kita misalnya mau bikin permukaan yang isinya cat. Seperti itu Kita mau ya bikin tekniknya dia ya. permukaan ini mulus nih catnya. Oke, selanjutnya Terus di video suatu saat selanjutnya ya. Ngambil cat, ngambil air. Dia menggunakan cat Faber-Castell. Nah, jadi dibentuk dulu. Ini teknik glazing. Glazingnya lebih tebal ya. Hai adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk melukis menggunakan cat akrilik Faber-Castell. Tapi apa yang akan kita buat kali ini ya? Kita akan melukis menggunakan teknik glazing agar lukisan kita terlihat seperti berkilau. Langsung aja yuk kita coba. Cat akrilik, wadah air, pensil, palet, kanvas, kuas, pertama, kita siapkan alat-alat yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Buat sketsa menggunakan pensil Faber-Castell. Buatlah gambar gelas atau botol agar mendapatkan efek gelas pada saat diwarnai. Setelah sketsa selesai, masukkan berbagai cat akrilik Faber-Castell ke dalam palet sesuai warna yang akan diinginkan. Padukan berbagai warna untuk mendapatkan warna lain sesuai dengan yang diinginkan.
Gunakan air untuk membersihkan kuas dan mencairkan cat akrilik. Warnai bagian dasar pada gambar dengan warna solid hingga merata. Gunakan warna yang terang, baru ke warna yang gelap. Pakailah kuas besar dan lebar untuk mewarnai gambar. Pada teknik glazing ini, kita akan menggunakan cat akrilik berwarna putih transparan. Tunggu beberapa saat hingga cukup kering sebelum melapisi gambar. Oke, sudah siap. Jadi yang tadi aja ya jadi tugasnya. Kemudian akan saya bagikan kelompok. Untuk seni lukis tolong perhatikan. Saya tugaskan untuk membuat lukisan sesuai dengan aliran nih ya. Nanti dibuat di rumah. Oke, nanti kita akan buat pergelaran seni lukis di sekolah ya, di ruang galeri. Nanti saya buat kelompok. Jadi lukisannya temanya tentang tumbuhan. Siapa yang membuat daun, kelompok 1, untuk batang kelompok 2, bunganya kelompok 3. Oke? Ada yang ingin ditanya sebelum menutup pembelajaran kita? Tidak ada? Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Oke, hadap ke kanan. Pegang bahu badannya. Oke. Sambil bersuara ya, sambung suara. Oke. Sudah enakan? Sudah enakan? Oke, sudah. Oke. Sudah selesai, silakan Dio. Siapkan pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Silakan pulang. Hati-hati di jalan ya, Nak.